observasi kita kali ini nantinya di saat penjenengan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas nanti bisa berjalan lancar dan juga bisa tercapai tujuan-tujuan pembelajarannya atau strateginya dan yang lain-lain itu bisa sesuai dengan apa yang Bu Nina rencanakan. Nah untuk itu Bu Nina saya ada beberapa pertanyaan ya sebelumnya boleh ya Bu Nina saya bertanya? Ya. Nah ini Bu Nina sasaran kelasnya di kelas berapa Bu Nina? Saya akan mengajar di kelas 3. Kelas 3 ya. Jumlah siswanya berapa Bu Nina? Dengan jumlah siswa 12 anak. 12 anak. Ya. Terus Bu Nina rencananya Bu Nina ini akan mengambil mata pelajaran apa? Mata pelajaran yang akan saya ambil rencananya IPAS. IPAS ya. Ya. Untuk tujuan pembelajarannya apa yang akan dicapai? Tujuannya apa? Rencananya saya ingin mengajar materi IPAS. Tujuan pembelajarannya yaitu saya peserta didik dapat mengenali, mengidentifikasi dan mengelompokkan hewan berdasarkan ciri-cirinya. Begitu ya. Seru kelihatannya ya Bu Nina dengan tujuan seperti itu. Nah kira-kira dari tujuan yang sudah Bu Nina sampaikan tadi, kompetensi mana yang ingin Bu Nina kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari peserta didik adalah kompetensi kreativitas dan juga saya ingin mengasah motorik peserta didik melalui kegiatan-kegiatan yang telah saya lakukan sebelumnya. Kegiatannya itu berupa apa Bu? Untuk kegiatan yang telah saya rancang itu nanti saya rencananya akan menggunakan beberapa metode untuk mengakomodasi gaya belajar dan minat peserta didik. Ya. Nah sekarang sebelum kita ke metode ya, strateginya ini sekarang strateginya Bu Nina ini dalam pembelajaran IPAS dengan tujuan yang sudah disebutkan tadi kira-kira apa? Strategi yang akan saya gunakan adalah yang pertama saya kemarin telah melaksanakan asesmen diagnostik yang mana hasil dari asesmen itu menjadi acuan saya untuk memetakan peserta didik yang ada di kelas 3. Setelah itu, setelah diketahui apa karakteristik, minat, dan gaya belajarnya dapat saya kembangkan untuk merencanakan pembelajaran yang akan saya gunakan. Caranya saya akan menggunakan metode project based learning di mana pada pembelajaran tersebut peserta didik akan saya arahkan untuk membuat sebuah karya sehingga karya tersebut bisa disampaikan dan juga bisa menambah materi ilmu untuk ya. Seru sekali ya, anak-anak pasti senang sekali itu. Jadi secara tidak langsung anak-anak belajar belajarnya itu tidak bagaimana Bu? Belajarnya itu tidak monoton gitu ya, bervariasi gitu ya. Bagus untuk strategi dan metodenya ya Bu Nina. Nah kira-kira untuk penilaiannya ini yang nanti akan Bu Nina gunakan ini seperti apa Bu? Penilaian yang akan saya gunakan, saya menggunakan metode penilaian observasi, maksudnya saya akan mengamati bagaimana peserta didik itu dalam mengikuti pembelajaran dan juga dalam mengerjakan tugas. Nah di akhir nanti saya juga akan mengamati tentang soft skill peserta didik dalam mengkomunikasikan ilmu yang telah mereka pelajari. Berarti menggunakan lembar pengamatan seperti itu ya. Nah, mungkin selain observasi, kira-kira apakah ada rencana lanjutan atau menggunakan media lain seperti itu? Apa hanya penilaian observasi saja atau mungkin ada yang lain begitu? Untuk penilaiannya selain lembar observasi nanti juga di akhir saya akan memberikan tes evaluasi. Tesnya secara lisan atau tertulis nanti tertulis saja. Oke. Baik Bu Nina, rencananya sudah lumayan tersusun rapi ya. Nah kira-kira
dari rencana yang sudah penjaminan susun tadi bisa dilaksanakan hari apa atau kapan kira-kira? Rencananya saya mau melaksanakan besok, bagaimana apakah itu bisa? Oh besok, ya. Kalau Brina ingin melaksanakannya besok, nanti saya juga akan menyesuaikan jadwalnya begitu ya Brina. Kira-kira di jam berapa Brina? Untuk jamnya saya harapannya pagi saja, Pagi ya. supaya anak-anak masih fresh. Oh iya. Kalau begitu, alhamdulillah nanti pagi saya ada pelajaran agama, jadi nanti kita bisa gunakan untuk berkolaborasi ini, ya. Nah, terus dari obrolan kita ini tadi yang sangat luar biasa, Bu Nina, harapannya pembelajaran ini ke anak-anak itu seperti apa? Saya berharap pembelajaran yang telah saya lakukan sebelumnya ini bisa lebih bermakna kepada peserta didik, sehingga apa yang saya berikan kepada mereka dapat menjadi dasar ilmu untuk mereka kelak mendapatkan ilmu yang lebih kompleks lagi. Keren ya. Semoga nanti pelaksanaan observasi kita besok bisa berjalan lancar ya Bu Nina, anak-anak bisa semangat, juga bisa mendapatkan pelajaran materi yang sungguh luar biasa tadi. Nah nanti saya akan mendampingi Bu Nina di kelas, jadi Bu Nina praktek mengajar seperti biasanya saja, saya nanti hanya mendampingi, saya juga akan membantu, mungkin saya bisa mencatat atau menuliskan kira-kira nanti apa yang perlu dikembangkan atau sudah bagus gitu. Nanti saya ada catatannya seperti itu ya Bu Nina. Nah kira-kira nanti setelah selesai observasi kita juga mungkin nanti bisa disempatkan waktunya lagi untuk kita bisa ngobrol. Nah kita akan membahas nanti di pasca observasi begitu ya Bu Nina. Nah ini terima kasih atas waktunya penjaminan. Mungkin sebelumnya ada yang mau disampaikan lagi Bu Nina? Sepertinya cukup. Sudah ya. Oke. Dari saya juga sudah, rencana-rencana yang sudah sangat bagus. Kita bertemu di besok lagi. Terima kasih Bu Nina. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalau matikan Bu, yang ini juga. Mulai, sudah dimulai. Sebelum mulai pembelajaran hari ini,
disclaimer. Frequentism alam bawah sadar kita. Coba dulu.
diberi makan dengan apa? Apa namanya? Kalau ikan makanannya apa? Pelet atau telur gitu ya. Kalau Mbak Nisa, apa makanannya? Apa makanannya kucing yang biasanya diberikan sama Nisa? Ikan segar, makanan kucing. Ya, jadi hewan-hewan itu makanannya macam-macam. Ada tadi apa? Kambing makanannya rumput. Jagung, apa tadi? Ayam makanannya jagung, biji-bijian. Terus kalau ikan nanti makanannya pelet. Pelet itu adalah bahan kimia yang mana di dalamnya itu sudah ada kandungan-kandungan yang dicampur dengan kandungan-kandungan sehingga ikan itu bisa kenyang. Kalau Mbak Nisa tadi memberi makan apa? Kucing. Kucing itu makanannya apa biasanya? Siapa yang di rumahnya ada kucing? Apakah terus kalau malam siapa yang di rumahnya kadang ada suara geblodakan? Apa geblodakannya? Tikus. Apakah kucing mau makan tikus? Mau. Kucing mau makan tikus. Tikus itu berarti apa? Daging atau tumbuhan? Daging. Jadi kucing makanannya daging. Oke. Selanjutnya Bu Nina minta bertemu dengan mereka. Ayo masuk bersama-sama ya. Teman-teman, coba lihat hewan tinggi yang ada di sini. Hewan apakah ini? Ya, ini adalah jerapah. Jerapah punya leher yang panjang sekali. Kira-kira jerapah ini makanannya apa? Apa makanannya? Jadi lehernya panjang untuk makan. Lehernya panjang supaya bisa makan daun-daun dari pohon yang tinggi. Oke, jadi jerapah itu makanannya apa? Jerapah juga punya bintik-bintik coklat di badannya. Coba lihat siapa yang bisa menemukan bintik-bintik seperti jerapah. Wah, kalian hebat sekali. Teman-teman, lihat burung yang berwarna cantik ini. Hewan apakah ini? Ya betul, ini adalah flamingo. Flamingo punya bulu berwarna merah muda yang indah sekali. Dan mereka sering berdiri dengan satu kaki seperti ini. Flamingo suka makan benda kecil-kecil. Itulah yang membuat bulu mereka menjadi merah muda. Flamingo makannya apa lagi? Udang kecil? Kecil. Berarti itu termasuk apa kalau udang? Daging. Lanjut. Teman, siapa nih yang tahu hewan ini? Apa ini? Wah, ini dia si raja hutan, singa. Singa punya suara yang lebat di sekitar kepalanya, mirip seperti mahkota. Singa biasanya mengaum dengan suara yang keras sekali. Coba kita dengar aumannya yuk. Wah, benar-benar keren. Masya Allah. Nah, teman-teman, ini dia panda. Panda suka sekali makan bambu. Lihat, mereka duduk sambil makan dengan santainya. Enak sekali ya kelihatannya. Siapa yang suka makan sayur hijau seperti panda? Siapa yang suka makan sayur hijau seperti panda? Oke, good job untuk semua yang makan sayur. Sayur itu baik ya untuk kesehatan kita. Yang belum suka makan sayur, dibiasakan sedikit-sedikit makan sayur ya. Oke? Kalau makan sayur itu baik untuk tubuh kita, yaitu ada kandungan yang antioksidan sehingga bisa membuat kulit kita itu lembab. Jadi kulit kita lembab itu salah satunya karena kita makan sayur
Panda punya bulu hitam dan putih yang lembut. Mereka suka tidur dan bermain-main. Kalau kalian jadi panda, kalian mau tidur atau bermain? Nih, teman-teman, ya. Apa ini? Ini adalah gorila. Gorila adalah salah satu hewan yang paling kuat di hutan. Mereka punya otot yang besar dan tubuh yang kuat. Gorila juga pintar dan suka bermain dengan teman-temannya. Mereka sering memukul-mukulkan badan mereka seperti ini. Menunjukkan bahwa mereka kuat. Ada yang tahu gorila makan apa? Apa makanan gorila? Siapa yang pernah menonton video tentang gorila dan dia sedang makan? Ayo. Apa makanan gorila? Coba kita lihat dulu. Kita ulangi lagi. Mereka sering Apakah memukul-mukulkan badan. gorila punya gigi taring? Punya. Kalau punya gigi taring berarti dia makannya apa? Daging. Karena gigi taringnya itu digunakan untuk mengoyak makanannya. Mereka seperti ini. Menunjukkan bahwa mereka kuat. Hewan apa ini? Ini adalah buaya. Buaya punya kulit yang keras dan tebal, seperti baju zirah. Mereka bisa berenang dengan cepat di dalam air Ada yang dan tahu berjemur di bawah. makanannya buaya apa? Daging. Giginya buaya bagaimana? Tajam dan bergerigi. Yang artinya kalau hewan yang memiliki gigi tajam dan bergerigi berarti makanannya apa? Daging. Sinar matahari. Santai sekali ya. Buaya punya gigi yang tajam sekali untuk menangkap makanannya. Nah, teman-teman, kalau ini namanya kuda Nil. Kuda Nil adalah hewan yang besar dan berat, tapi mereka sangat suka berendam di air. Lihat, mereka bisa berendam berjam-jam untuk mendinginkan tubuh mereka. Kuda Nil punya mulut yang besar sekali. Coba kita lihat seberapa besar ya mulut mereka. Wah, besar sekali ya. Siapa yang bisa membuka mulut sebesar kuda Nil? Walaupun mereka besar, kuda Nil bisa berlari cepat loh di darat. Jadi, kalau mereka keluar dari air, hati-hati ya, karena mereka bisa berlari dengan sangat cepat. Ada yang tahu teman-teman, tidak kuda Nil makannya apa? Apa? Buah-buahan. Buah-buahan, sayuran gitu. Jadi kuda Nil termasuk hewan apa? Kalau makan buah-buahan termasuk hewan apa? Apa? Kalau buah-buahan apa? Yang keras Mas Bintang. Apa deh? Herbie? Yang keras ya. Oke. Kalau buaya tadi termasuk makanannya apa tadi? Daging. Kalau daging berarti buaya termasuk hewan apa? Karnivora. Terus ada apa lagi tadi? Jerapah.
Omnivora, siapa yang bisa menyebutkan hewan apa yang memakan daging juga makan tumbuhan? Iguana. Ada yang tahu? Iguana makan daging dan tumbuhan. Selain iguana, ada yang tahu? Biasanya kita temui di sekitar lingkungan kita. Ayo. Ada. Kalian sering melihatnya di lingkungan sekitar kita. Ciri-cirinya dia punya bulu. Apa? Punya bulu, punya paruh. Biasanya kalau pagi hari bersuara. Apa? Ayam. Coba kalian perhatikan ayam. Ayam itu makan beras mau nggak? Mau. Pernah dia makan tumbuhan tanaman kalian? Pernah ada yang tahu? Pernah. Terus apa dia juga biasanya kan kalau di belakang rumah dia cari makanan di belakang rumah ya, segala jenis makanan dia masukkan ke dalam mulutnya. Berarti ayam itu termasuk hewan apa tadi? Hewan omnivora. Nah sekarang Bunda punya tugas untuk kelas 3. Akan Bunda bagi menjadi 3 kelompok, yang mana kelompok tersebut campuran dari laki-laki dan juga perempuan. Sudah Bunda sesuaikan sesuai dengan asesmen yang kita lakukan di awal tadi. Kelompok yang pertama Ara, Amel, Mas Naim, dan Mas Krea. Kelompok yang kedua Mbak Sherry, Mbak Afrina, Bintang, dan Hafiz. Kelompok yang ketiga Mbak Aulia, Mbak Nisa, Mas Revino, dan siapa yang belum dapat kelompok? Mas Aska. Oke, silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya gini ya duduknya. Kelompok 1, 2 sini dan belakang sana. Kelompok 3 sini dan sini. Oke. Kelompok 1 tadi siapa? Sini seragamnya Mas Davis. Mas Bintang sini. Sini Mas Bintang sini. Sama Mas Davis sini. Sekarang kelompok berapa? 3. Mbak Aulia sini. Mas Revino sama Mas Arka kelompok 2. Sini. Aku jadi kelompok berapa Mas Revino? Mas Revino kelompok 3 atau kayaknya ya? Mas Bintang kelompok berapa? Sini berarti. Sini Mas. Tempat duduknya bisa diputar ke yang depan, tempat duduknya bisa diputar ke belakang. Hadap-hadapan dengan kelompoknya supaya mudah untuk berdiskusi. Ya, silakan dikeluarkan, siapkan nama tulisnya masing-masing. Yang membawa kunci bisa dikeluarkan kunci-kuncinya.
kelas. Bisa dipahami tugasnya?
Apa ada yang bawa gunting banyak? Menambah 1-2 kan. Ada kesulitan? Nomor 2 ada kesulitan? Boleh laki-laki, boleh perempuan, semua punya hak sama semua ke depan.
Oke, sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai semua, kita sekarang hadap depan. Hadap depan. Gimana? Apakah semua sudah yakin dengan jawabannya? Ya. Oke. Siapa yang nggak pikir? Ya. Tidak. Menyenangkan ya? Oke, Bruna mau tes dulu. Siap kok? Siap. Ayo duduk yang baik. Tepuk 1. Apa bilangnya? Yes. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, berarti kalau Bu Guru berbicara, kalian mendengarkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, apa? Ada waktunya sendiri. Oke, karena sudah selesai, diskusikan dengan kelompok kalian. Pilihlah satu anak yang mewakili kelompok kalian untuk menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Ada yang kelompoknya sudah ketemu? Sudah ketemu ya? Oke. Ada yang kelompoknya sudah siap maju? Sudah. Yang sudah siap maju? Silakan maju ke depan. Kelompok siapa dulu? Kelompok 2 dulu. Oke. Kelompok 2. Pertama salam dulu, terus perkenalan. Kamu namanya siapa, dari kelompok berapa? Sini. Oke. Yang di bangku, dengarkan teman kalian menyampaikan hasil diskusi. Oke. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil dari diskusi dari kelompok kami. Kelompok hewan karnivora. Karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging. Contoh hewan karnivora, harimau dan singa. Herbivora adalah kelompok hewan pemakan rumput. Contoh hewan herbivora, kambing dan sapi. Omnivora adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan dan daging. Contoh hewan ayam. Contohnya adalah emas. Ayam. Oke. Dari hasil diskusi yang disampaikan Mas Bintang, apakah ada sanggahan dari kelompok lain? Betul semua? Betul. Oke. Terima kasih Mas Bintang. Silakan duduk kembali. Kita berikan applause untuk kelompok 2.
tiga kelompok hewan menurut kelompok satu. Yang pertama kelompok apa? Kelompok karnivora. Siapa yang masih ingat karnivora? Kelompok hewan pemakan apa? Daging. Contohnya karnivora apa saja? Kita elang. Terus kelompok yang kedua apa? Herbivora. Kelompok hewan pemakan apa? Rumput. Contohnya kambing, sapi. Terus apa lagi? Jadi kelompok satu. Jerapah. Terus apa ini? Kuda Nil. Terus panda. Satunya lagi sapi. Terus kelompok yang ketiga yang terakhir sendiri omnivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan dan daging. Siapa yang bisa menyebutkan hewan pemakan tumbuhan dan daging? Contohnya ayam. Terus apa lagi dari kelompok satu? Ada hewan babi. Babi itu juga makan tumbuhan, juga makan daging. Oke, terima kasih kepada anak dari kelompok satu. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua karena telah menyelesaikan tugasnya. Oke, dari ketiga kelompok yang sudah maju, Bunina merasa sudah bagus, sudah benar semua, dan kalian sudah memahami apa saja kelompok hewan berdasarkan jenis makanannya. Dari materi yang kita pelajari hari ini, apakah ada yang masih belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, silakan kalian menghadap depan semuanya. Oke, sudah. Oke, dari ketiga kelompok yang telah melakukan presentasi, ada beberapa poin-poin penting yang disampaikan, yang mana dari kelompok hewan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama tadi apa? Kelompok apa? Karnivora atau hewan pemakan daging. Yang kedua herbivora, hewan pemakan rumput. Ketiga omnivora, hewan pemakan apa? Tumbuhan daging. Dari yang kita pelajari hari ini, semoga bisa melekat di ingatan kalian. Silahkan ditemasi. Terus untuk selanjutnya simulasi. Untuk selanjutnya juga yang nanti dulu kembalikan tempat Oke. Dari kegiatan yang kita lakukan hari ini, apakah ada yang merasa kesulitan dalam membedakan hewan-hewan tersebut? Mas, ini kira-kira hewannya masuk ke dalam kelompok apa ya? Apakah ada yang masih bingung? Yang tadi masih bingung dan sekarang sudah paham ada? Ada. Berarti sekarang Bunina anggap semuanya sudah paham ya? Oke. Dan Bunina mau tanya, kira-kira apakah ada yang ingin bertanya? Ada? Tidak ada. Berarti Bunina rasa cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Bunina anggap kelas 3 semuanya sudah memahami materi hari ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kita semua karena untuk
bilang apakah semuanya sudah selesai, kalian jawabnya bagaimana? Sudah gitu ya, terus dikumpulkan ke depan lagi. Oke, nanti di akhir pembelajaran selesai silakan dikerjakan dengan kasih waktu 5 menit. Soalnya gampang ya, karena tadi udah dipelajari. Coba dibaca dulu. Oke. Sudah? Semuanya sudah? Fotokan ke depan. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sudah. Silakan berkemas, duduk yang rapi dan siap. Terima kasih atas kerjasamanya untuk kelas 3 ini. Bunda berharap semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah untuk kalian semua. Bunda akhiri pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pas pulang hati-hati di jalan, sampaikan salam Bunda kepada orang tua kalian. Terima kasih. Silahkan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Rahayu, JKP Angkatan 11 Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Saya guru kelas 4 di UPT SD Negeri Jatinangor 2. Nah, kali ini saya akan melakukan praktik pasca observasi yang akan saya lakukan bersama Ibu Admina Mektatul Iza dari kelas 3 UPT SD Negeri Jatinangor 2. Assalamualaikum, Nina. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, agak sedikit batuk. Ya, sama saya juga belum hari ini. Tentunya alhamdulillah kemarin sudah melakukan praktek pengajaran di kelas ya, dengan saya. Terus kemudian dari pelaksanaan edukasi kemarin, kita hari ini akan melakukan percakapan dan saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada penjelasan. Dan tentunya pertanyaan nanti berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan juga dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, kemudian kira-kira bagaimana perasaan diri setelah kegiatan observasi dan pelajaran yang telah kita lakukan kemarin ya? Alhamdulillah perasaan saya senang dan cukup lega karena sudah terlaksana gitu. Dari sedikit menambah pengetahuan untuk saya sendiri atas ilmu
memberikan materi tentang pengelompokan hewan pada psikologi budaya. Tujuannya ini saya ingin mengembangkan pemahaman mereka terhadap materi tersebut dan juga ingin menambah skill mereka dalam bekerja sama dengan teman sekolah dan juga untuk mengasah keterampilan komunikasi melalui kegiatan presentasi sekolah pembelajaran. Pengembangan yang dengan saya kembangkan tadi, apakah sudah berhasil dengan baik? Alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar sehingga saya sebutkan bisa baik ya. Dan kira-kira rencana apa yang mungkin akan dilakukan agar kendala yang Bumina hadapi kemarin itu bisa terlaksana, semoga kegiatan pembelajaran di selanjutnya nanti bisa terlaksana. Kemarin itu ketika pelaksanaan kegiatan, beberapa anak masih ada yang belum mengikuti pembelajaran secara aktif, sehingga mungkin kedepannya saya akan mengelompokkan kembali strategi sesuai dengan kemampuannya, sehingga saya bisa lebih fokus dalam mengembangkan peserta didik tersebut berdasarkan kelompok-kelompok yang saya pilih. Gitu ya, sudah bagus kalau misalnya yang sangat benar. Yang mungkin yang bisa Bumina lakukan mulai dari sekarang yang bisa mungkin dengan membagi kelompok itu sebagai kelompok, kemudian yang sesuai dengan kemampuan siswa. Kemarin masih ada beberapa yang belum sesuai seperti itu ya. Kemudian dalam membuat KPD, mungkin ada kelompok yang berbeda tugasnya. Kemudian untuk mengakomodir kebutuhan hidup siswa, ada juga penjaringan nanti bisa membimbing anak di masing-masing kelompok itu bisa berbeda dengan kelompok yang lain. Itu seperti itu. Itu bagaimana? Terima kasih atas sarannya Bu Titin. Mungkin kedepannya saya bisa menggunakan saran dari Bu Titin supaya peserta didik saya mendapatkan pengalamannya selalu bertambah. Baik, nah kira-kira kapan Bumina akan bisa perubahan itu? Setelah ini Ini ya, cepatnya. Baik Bumina, terima kasih atas waktunya dan juga atas kegiatan kita mulai dari kemarin observasi 2017, nah sekarang sudah selesai kegiatan observasi. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa memberikan perubahan yang baik untuk kita. Seperti itu. Terima kasih.